Pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional bagi rakyat Indonesia. Bahasa yang mempersatukan komunikasi di berbagai suku di Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Di Indonesia banyak sekali berbagai macam bahasa daerah, seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Minangkabau, bahasa Melayu, bahasa Bali, bahasa Batak, bahasa Aceh, dan sebagainya. Bahasa Indonesia penting sebagai bahasa nasional karena dapat memudahkan kita berkomunikasi dengan berbagai suku di Indonesia. Misalnya saat kita ingin berinteraksi dengan orang Sunda, tetapi kita tidak bisa berbahasa Sunda. Disitulah peran pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kita bisa menggunakan bahasa Indonesia agar komunikasi berjalan lancar, karena semua warga Indonesia atau semua suku yang ada di Indonesia bisa berbahasa Indonesia. Itulah mengapa pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, karena dapat memudahkan kita berinteraksi dengan semua suku yang ada di Indonesia. Bagaimana sih sejarah awal mula bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional? Nah, dulu bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam suatu rapat dan berikrar yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Nah, bahasa Indonesia lalu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Lalu, dari mana bahasa Indonesia berasal? Nah, berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan, antara lain menyatakan bahwa berdasarkan sejarah, bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu. Nah, bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Pada tahun 2019, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019. Dicantumkan dalam bab 2, bagian 1, bahwa penggunaan bahasa Indonesia harus memenuhi kriteria penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kriteria tersebut diantaranya kesesuaian dengan kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah istilah. Hal tersebut harus diterapkan dalam lisan maupun tulisan. Dalam tulisan, penggunaan tanda koma dapat menghasilkan perbedaan arti. Misalnya, Bu Nina orangnya baik sekali, berbeda dengan Bu, Nina orangnya baik sekali. Sedangkan dalam contoh lisan di kehidupan sehari-hari, misalnya, Mas, saya mie ayam pakai sambal, seharusnya diubah menjadi Mas, saya mau mie ayam pakai sambal. Jadi dapat disimpulkan bahwa berbahasa Indonesia yang baik dan benar adalah menyampaikan pikiran dengan informasi yang lengkap, jelas, dan teratur. Mari kita lihat contoh permasalahan bahasa pada masyarakat. Pada zaman sekarang, banyak masyarakat yang tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar karena rata-rata dari mereka menggunakan bahasa daerah dan bahasa asing dalam kesehariannya. Selain itu, tak jarang dari masyarakat yang memilih menggunakan bahasa gaul karena mereka menganggap bahwa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari itu terlalu formal dan kaku. Pada zaman globalisasi yang tidak lepas dari digitalisasi serta internet, menciptakan mindset pada segelintir masyarakat bahwa bahasa asing lebih unggul daripada bahasa Indonesia. Jika mindset seperti itu dibiarkan, lama-kelamaan bahasa Indonesia akan tenggelam dalam arus globalisasi. Menurut Anda, seberapa penting penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari?
Kalau menurut saya itu sangat penting sekali, sebab bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan dan juga bahasa nasional. Bagaimana pendapat Anda tentang orang yang nggak bangga dengan bahasa Indonesia dan memilih menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut pendapat saya, kita sebagai bangsa Indonesia wajib bangga terhadap bahasa kita sendiri. Dan apabila ada yang menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari itu, kalau pendapat saya itu jangan ya, soalnya kita itu ada di Indonesia. Beda kalau kita bukan di Indonesia atau kita sedang di luar negeri, kita tidak apa-apa menggunakan bahasa asing. Oke, bagaimana pendapat Anda untuk atau tentang perilaku orang-orang yang tidak bangga dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Menurut saya orang-orang seperti itu mungkin belum mengetahui seberapa pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai WB dan EYD. Dan orang-orang itu mungkin diharuskan untuk mengikuti sosialisasi atau webinar tentang seberapa pentingnya penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa pemersatu bangsa yang terdiri dari 652 bahasa daerah dari berbagai pulau dan berbagai suku yang ada di Indonesia ini. Oh, seperti itu. Lalu bagaimana untuk orang-orang yang sering menggunakan bahasa daerahnya masing-masing untuk kegiatan atau aktivitas sehari-harinya? Pendapat saya mungkin mereka sudah terbiasa menggunakan bahasa daerah masing-masing. Menurut mereka, penggunaan bahasa daerah terhadap teman atau lingkungan sekitar itu sudah nyaman atau mungkin sudah terbiasa ya, karena mereka sudah merasa nyaman itu dan tidak mau menggunakan bahasa Indonesia. Oh, jadi seperti itu ya pendapatnya. Baik, terima kasih untuk waktunya ya, Mas. Sebagai seorang mahasiswa, kita tidak hanya dituntut untuk mengerti, tetapi juga dituntut untuk memahami kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik itu secara tulis maupun lisan. Sebagai generasi muda bangsa Indonesia, kita bertugas untuk melestarikan dan menjaga penggunaan bahasa Indonesia. Kita dapat memulainya dengan hal-hal yang sederhana, misalnya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam percakapan sehari-hari. Dengan demikian, orang-orang di sekitar kita bisa ikut berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan sampai kita membiarkan keeksistensian bahasa Indonesia menjadi semakin tergeser dengan keberadaan bahasa-bahasa gaul Indonesia ataupun kebarat-baratan. Selanjutnya, kita juga perlu untuk meningkatkan minat membaca buku berbahasa Indonesia. Dengan begitu, pengetahuan tentang istilah baru dan kosakata yang tepat akan semakin bertambah. Kita juga dapat turut serta dalam mengenalkan bahasa Indonesia kepada dunia. Langkah sederhananya, kita bisa mulai dengan memakai bahasa baku dalam menyampaikan berbagai informasi maupun berinteraksi di jejaring sosial. Dapat disimpulkan bahwa peran mahasiswa dalam menjunjung kaidah bahasa Indonesia itu sangat penting, karena di mana mahasiswa zaman sekarang harus mempelajari tata bahasa Indonesia yang baik dan jelas, tak lupa juga benar, dan itu juga membuat kita menjadi lebih terbiasa dengan penggunaan bahasa Indonesia. Mungkin di mahasiswa sendiri bisa membuat acara, webinar ataupun yang lainnya untuk mensosialisasikan atau memberikan wawasan kepada masyarakat pentingnya bahasa Indonesia untuk kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa harus bisa atau memahami kaidah bahasa Indonesia yang baik maupun benar, baik itu secara tulis maupun lisan. Dan sebagai generasi muda Indonesia, kita harus melestarikan dan menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik, dan kalau bisa kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia menjunjung tinggi terus bahasa Indonesia, dan tak lupa juga kita harus bisa menjunjung bahasa Indonesia ini sampai ke mancanegara. Mungkin hanya itu yang bisa saya simpulkan. Mungkin dari kelompok kami cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.